Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, hadir langsung di Stadion Izal Delta untuk memantau perkembangan pemainnya di kompetisi Eredivisie. Pertandingan mempertemukan PEC Zwolle yang diperkuat Eleanor Reijnders melawan FC Twente, klub yang dibela Maes Hilgers di Eredivisie. Alex Pastoor tampak duduk di tribune penonton dengan fokus mengamati jalannya pertandingan Eredivisie tersebut. Kehadirannya menjadi sorotan media dan komentator yang menyinggung namanya di siaran langsung laga Eredivisie itu. Melalui akun Instagram, Alex Pastoor membagikan momen saat dirinya menyaksikan pertandingan langsung dari Stadion Eredivisie tersebut. Dalam laga Eredivisie ini, Eleanor Reijnders memulai pertandingan dari bangku cadangan di tim PEC Zwolle. Pemain Timnas Indonesia tersebut baru dimasukkan oleh pelatih PEC Zwolle pada menit ke-68 untuk menggantikan Dylan Bayo. Meski bermain kurang dari 30 menit, Eleanor Reijnders tetap berperan mempertahankan keunggulan timnya di Eredivisie. Alex Pastoor selaku asisten pelatih Timnas Indonesia tampaknya serius memantau perkembangan para pemain di Eredivisie. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dalam menentukan komposisi skuad Timnas Indonesia ke depan. Kemenangan PEC Zwolle di Eredivisie juga menjadi modal positif bagi Eleanor Reijnders untuk menambah menit bermain. Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo diproses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tengah memproses dua pemain depan untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Dua pemain ini di luar Mauro Zidastra yang berkasnya sudah masuk ke Kementerian Hukum. Dari sekian pemain keturunan yang berkarier di luar negeri, siapa pemain keturunan yang dimaksud mulai mengerucut kedua nama, yakni Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo. Akun yang dipercaya dalam membahas pemain keturunan, Nusantara Bales juga sudah melempar kode. Lini depan Timnas Indonesia mengerikan jika Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo bisa dinaturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Dua pemain ini dikenal piawai menyisir sisi kanan penyerangan, tepatnya di sektor winger kanan. Untuk musim ini, Emiliano Jonatas tidak dimainkan saat FC Utrecht menang 4-0 atas Heracles Almelo di pekan pembuka Eredivisie 2025-2026 akhir pekan lalu. Ia justru dimainkan saat FC Utrecht U21 menang 1-0 atas FC Eindhoven U21 di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2025-2026. Bagaimana dengan Adrian Wibowo? Meski berstatus pemain senior LAV, Adrian Wibowo masih beberapa kali dipercaya turun di tim kedua. Pagi ini, ia mencetak 1 gol saat LAV C2 menang 4-2 atas Tacoma Defiance di lanjutan MLS Next Pro. Karena itu, menarik menanti kelanjutan rumor naturalisasi dua winger lincah ini. Nama Mauro Zidastra muncul pertama kali sebagai pemain naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia di antara dua calon pemain lainnya. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyodorkan 3 nama pemain yang akan dinaturalisasi Kemenpora dan Kemenkum. Nama-nama pemain naturalisasi tersebut kabarnya telah rampung, sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan administrasinya sedang ada di DPR. Mauro Zidastra merupakan pemain naturalisasi pertama yang selesai, sudah siap membela tim Garuda. Erick Thohir sendiri menyampaikan kabar bahwa Timnas Indonesia akan melakukan naturalisasi Mauro Zidastra. Hal ini disampaikan Menteri BUM sesaat setelah pertandingan Timnas Putri Indonesia kontra Pakistan kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Sementara itu, menurut pengamat sepak bola, Mauro Zidastra merupakan pemain potensial. Mauro Zidastra yang merupakan keturunan Indonesia akan jadi aset penting bagi Timnas Indonesia ke depannya, mengingat usianya yang masih muda. Kehadiran Mauro Zidastra, menurut mantan pemain Timnas ini untuk antisipasi lini depan juga antisipasi striker yang selama ini mengandalkan oleh Romain. Maes Hilgers yang masuk dalam daftar jual FC Twente musim ini masih mendapatkan nomor punggung dalam skuad Twente musim ini. Hilgers mendapatkan nomor punggung 2 dalam skuad Twente musim ini. Nomor tersebut adalah nomor punggung yang sudah dikenakan oleh Hilgers sejak musim lalu. Dalam bursa transfer musim ini, Maes Hilgers masuk dalam daftar jual. Kontrak Hilgers di Twente memang tinggal tersisa 1 musim sehingga bursa transfer musim ini adalah kesempatan terakhir Twente menjual Maes Hilgers. Bila Twente tak berhasil menjual Hilgers, maka Hilgers bisa pergi dengan status bebas transfer musim depan. Kecuali, Hilgers dan Twente sepakat melakukan perpanjangan kontrak. Sejak bursa transfer dibuka, Maes Hilgers memang sudah masuk dalam daftar jual.
Namun hingga saat ini belum ada klub yang benar-benar serius melakukan negosiasi dengan Twente untuk membeli Hilgers. Dalam situasi ini, Twente sudah membeli Stav Lemkin dari Shakhtar Donetsk dengan harga 1,5 juta euro alias 28,4 miliar. Twente memang tak mau ambil risiko mencari pengganti dengan menunggu Hilgers terjual lebih dulu. Pemain belakang Fenerbahce, Jayden Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jayden Oosterwolde saat diwawancarai Esman. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jayden bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jayden mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal, pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karier internasionalnya. Mereka meminta saya membela Indonesia, namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, ujar Jayden Oosterwolde. Jayden juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reijnders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia. Tijani Reijnders saat ini membela Belanda, sedangkan Eliano Reijnders membela timnas Indonesia. Dirinya mengenang saat masih berkarier di level kelompok usia dan bercita-cita ingin menembus skuad tim nasional Belanda maupun Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi striker muda keturunan Belanda, Mauro Zijlstra, sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Prosesnya tinggal menunggu persetujuan dari DPR. Erick menyampaikan Presiden telah menandatangani surat terkait pengajuan naturalisasi untuk Zijlstra beserta 3 pemain timnas putri. Proses lanjutan, yaitu persetujuan DPR, akan dilakukan usai masa reses parlemen. Saya berterima kasih, Presiden sudah tanda tangani surat untuk naturalisasi Mauro Zijlstra, sudah ada di DPR, tetapi DPR sedang reses jadi di proses Agustus, kata Erick. Erick yang menyampaikan kehadiran Mauro Zijlstra ke dalam proses naturalisasi sebagai bagian dari strategi regenerasi tim nasional. Indonesia memiliki keterbatasan stok penyerang murni, setelah Ole Romain mengalami cedera dan bakal absen pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Dengan usia yang masih 20 tahun, Zijlstra dinilai memiliki potensi. Namun, Erick tak menjanjikan pemain naturalisasi baru, khususnya yang masih muda, akan otomatis langsung masuk tim senior. Zijlstra, yang saat ini membela klub Belanda FC Volendam, diproyeksikan memperkuat tim nasional U23 sebelum nantinya dipertimbangkan untuk promosi ke skuad senior. Hal ini bergantung pada performa Zijlstra. Erick mengungkapkan akan ada 2 nama calon pemain tambahan untuk proses naturalisasi berikutnya. Namun, dia meminta publik bersabar. Dia menegaskan seluruh proses harus dilakukan secara tepat. Dia menjelaskan prestasi tim nasional melalui naturalisasi memang quick win karena momentumnya ada. Tapi pengembangan sepak bola Indonesia tetap harus dimulai dari grassroots. Penyerang asal Tanjung Priok berharga 228 miliar Tijs Dallinga bakal memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap kabar bahagia pada Jumat, 18 Juli 2025. Ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan. Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Miliano Jonathans. Sementara untuk 1 nama lagi masih abu. Beredar kabar 1 nama lain adalah penyerang VVV Venlo, Dean Zandbergen. Namun, melihat statistik Dean Zandbergen saat ini, banyak pencinta sepak bola Indonesia yang ragu terhadap penyerang 188 cm tersebut. Karena itu, nama penyerang Bologna Tijs Dallinga pun muncul ke permukaan. Akun Half-Blood Indonesia menemukan di laman ACVNL bahwa ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Jika Tijs Dallinga eligible dan yang bersangkutan bersedia dinaturalisasi, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Tijs Dallinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A Bologna.
Musim lalu bersama Bologna, Tijsdalinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Performa lebih gila dicatatkan Tijsdalinga saat membela klub Liga Prancis, FC Toulouse, pada 2023-2024. Saat itu dari 44 pertandingan, Tijsdalinga mengemas 19 gol dan 5 assist. Karena itu, jika penyerang bertinggi badan 190 cm ini diizinkan membela timnas Indonesia, betapa berbahayanya lini depan skuad Garuda. Tijsdalinga dijamin bakal menjadi ancaman pertahanan Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Jadi, siapa angkut Tijsdalinga, PSSI?